Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa di hari Minggu di penghujung bulan Mei tanggal 30. Kita boleh diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya selama bulan Mei ini kita dipelihara, diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup kita semua. Puji nama Tuhan, bila hari ini kita boleh kembali disegarkan oleh firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, minggu yang lalu kita belajar tentang makna pencurahan Roh Kudus bagi kita umat Tuhan di akhir zaman. Dan kita tahu bahwa makna pencurahan Roh Kudus adalah mengingatkan kita sebagai umat Tuhan bagaimana hidup kita dalam pertobatan setiap hari sehingga kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita juga harus ingat bahwa kita diberi kekuatan oleh Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus sehingga kita dimampukan untuk menjalani hari-hari bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita semuanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, jika kita yakin bahwa Roh Kudus kekuatan kita, maka kita hari ini akan belajar bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu ayat yang sangat dalam maknanya, dan mungkin saya akan mengambil beberapa versi yang akan membuat kita semakin mantap. Ya, ayat yang kita akan bahas di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Dan sekali lagi, minggu ini kita akan belajar bagaimana peran Roh Kudus bagi orang percaya. Saya akan bacakan ayat ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Minggu lalu saya sempat sampaikan bahwa di dalam King James Version itu mengatakan bahwa Ia akan memberikan kepadamu penghibur yang lain. Jadi bukan seorang tetapi penghibur. Tetapi kita akan melihat dari beberapa versi. Yang pertama, kita akan melihat dalam versi New International Version yang mengatakan, "And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever." Jadi dalam terjemahan ini mengatakan, dan saya akan bertanya kepada Bapa, dan Dia akan memberi Anda pembela lain untuk membantu Anda dan bersama Anda selamanya. Itu kalau diterjemahkan dari versi New International Version. Bapak Ibu Saudaraku, di sini dikatakan bahwa kita akan diberi pembela lain. Jadi makna dari kata pembela lain ini saya akan ambil dari contoh Lukas pasal 12 ayat 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi di sini kita bisa melihat peran Roh Kudus ketika murid-murid Tuhan diperhadapkan dengan majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Ketika mereka dihadapkan kepada mereka dan ketika mereka tidak bisa berbicara tentang kebenaran, maka Tuhan, yaitu Allah Roh Kudus sendiri yang akan menuntun mereka. Ini satu janji Tuhan pada waktu murid-murid Yesus jika dihadapkan kepada pemerintah-pemerintah dan mereka kesulitan untuk menyampaikan tentang kebenaran. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa Roh Kudus adalah pembela. Pembela dalam arti memberikan hikmat, perkataan hikmat tentang kebenaran yang sesungguhnya yang harus disampaikan
kepada para pembesar, para pemerintah, pejabat pada waktu itu. Dan itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesulitan untuk menyampaikan ungkapan tentang kebenaran dalam hidup ini, yakin bahwa Roh Kudus yang akan menjadi pembela kita. Dia akan memberikan hikmat, bahkan dikatakan dia akan mengajar kita untuk berbicara tentang kebenaran. Jadi jangan merasa minder jika kita memiliki pendidikan yang rendah atau kita memiliki pengetahuan yang kurang. Sebab ketika kita tidak bisa menyampaikan tentang kebenaran yang sesungguhnya, maka Tuhan akan menjadi pengajar kita jika kita melihat peran Roh Kudus dalam hidup kita. Dan ternyata luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Itu dari versi New International Version, kita melihat bahwa peran Roh Kudus adalah pembela. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan melihat lagi peranan Roh Kudus menurut ESV, yaitu English Standard Version. Dari sini kita akan melihat, saya akan bacakan, "And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever." Dan saya terjemahkan, "Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberimu penolong lain untuk bersamamu selamanya." Jadi dalam hal ini peranan Roh Kudus, Dia adalah penolong bagi kita. Dia yang akan memberikan jalan keluar, solusi dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh dalam Roma 8 ayat 26. "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Jadi dalam contoh doa, kita ini kadang berdoa tidak tahu harus bagaimana kita mengungkapkan ungkapan hati kita. Ya, sehingga kadang kita berdoa harus bilang apa kepada Tuhan. Tetapi di sini Roh Kudus memiliki peran yang luar biasa. Dia membantu kita dalam kelemahan kita, yaitu dalam doa. Sebenarnya kita ini tidak tahu harus berdoa bagaimana, tetapi firman Tuhan memberikan kita pengertian. Roh Kudus membantu kita dalam doa. Bahkan dikatakan Dia sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Ya, masa Allah berdoa kepada Allah? Bukan. Yang dimaksudkan di sini adalah perannya Roh Kudus bagi kita. Dia memberikan support, semangat. Dia memberikan arahan supaya kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi bukan kuat kita, gagah kita, bukan kemampuan kita bisa berbahasa roh, tetapi karena kita memang dibantu oleh Tuhan untuk kita bisa mengekspresikan hati kita, mengungkapkan isi hati kita. Ya, dikatakan Ia sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berarti Roh Kudus, Roh Allah itu yang membuat kita ini bisa connect dengan Tuhan. Jadi bukan karena apa yang bisa kita lakukan, tapi karena Tuhan sendiri yang membuat kita bisa memiliki connect, hubungan dengan Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi peran Roh Kudus adalah penolong, teristimewa di dalam doa. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan melihat dari versi King James. Ya, saya akan bacakan. "And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever." Ya, kalau saya terjemahkan demikian, "Dan aku akan berdoa kepada Bapa, dan Dia akan memberimu penghibur lain."
agar dia dapat tinggal bersamamu selamanya. Jadi di sini ada kata penghibur. Jadi Roh Kudus berperan juga menghibur kita, umat Tuhan. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17 firman Tuhan berkata, "Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghibur abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya penghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik." Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam hal ini peranan Roh Kudus, dia juga menghibur kita. Di saat kita lemah, di saat orang lain tidak ada yang peduli, ketika kita merasa sendiri, jangan lupa ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan bagi kita. Sehingga firman Tuhan digenapi, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, perlu diingat Bapak Ibu Saudaraku, dia akan diam selamanya. Yang menjadi masalah adalah apakah kita mau mendengar atau kita akan membuat Roh Kudus hanya diam saja, atau kita minta Roh Kudus untuk memberikan penghiburan bagi kita. Itu keputusan kita. Jadi mari kita libatkan Tuhan, Allah Roh Kudus, yang sampai hari ini, sampai detik ini terus menyertai kita. Dia yang selalu beserta dengan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena jelas dikatakan bahwa di dalam King James Version, dia mengatakan, "Aku akan memberimu penghibur yang lain," yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Dia akan menguatkan kita dalam menjalani hidup ini. Jadi kesusahan, ketika kita menghadapi penderitaan, bahkan tekanan, bahkan aniaya, jangan lupa Roh Kudus yang akan menghibur kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi peran Roh Kudus yang ketiga ini dikatakan dalam King James Version, yaitu menjadi penghibur bagi kita. Luar biasa Tuhan kita. Mari kita akan lihat selanjutnya yang keempat. Kita akan melihat versi New American Standard Bible. Ya, dikatakan, "I will ask the Father, and He will give you another helper, so that He may be with you forever." Terjemahannya, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberimu penolong lain, sehingga Dia bisa bersamamu selamanya." Jadi di sini juga diartikan sebagai penolong yang lain. Roh Kudus dikatakan sebagai penolong yang lain. Ya, bukan seorang, tapi penolong yang lain. Ya, jadi dari keempat versi, kenapa saya ambil versi-versi yang berbeda? Karena mengandung makna yang juga berbeda. Dan memang Roh Kudus berperan sangat aktif, dalam arti dia sebagai pembela kita, dia sebagai penghibur, dia juga pengajar, dan dia juga penolong. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian kita akan melihat juga versi yang lain lagi, ya, yaitu New Living Translation. Di sini diterjemahkan, "And I will ask the Father, and He will give you another advocate who will never leave you." Artinya, "Dan aku akan bertanya kepada Ayah, dan Dia akan memberimu pengacara lain yang tidak akan pernah meninggalkanmu." Ketika saya membaca terjemahan ini, memang agak lucu ya Bapak Ibu Saudaraku, karena dikatakan, "Aku akan bertanya kepada Ayah." Jadi kalau boleh saya bahasakan kepada Bapak, ya. Jadi ini Yesus berkata, ya, bertanya kepada Bapa, dan Dia akan memberimu, Bapa akan memberimu pengacara lain yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi peranan Roh Kudus ini kalau sebagai manusia di bumi itu sebagai pengacara. Ya, kalau kita lihat pengacara itu ya pembela dia, ya. Dia
menjadi seorang yang membantu seorang terdakwa. Jadi saya akan ambil contoh dalam 2 Timotius 4 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata, "Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku." Ini Paulus. "Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka." Ayat 17, "Tetapi Tuhan telah mendampingi aku." Jelas di sini dikatakan, Tuhan telah mendampingi aku. Tidak ada yang mendampingi Paulus kecuali Tuhan. Dia bersaksi dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Jelas Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini memberikan pengertian kepada kita ketika Paulus dihadapkan dalam persidangan, dia tidak ada yang mendampingi, dia tidak ada yang membantu, tetapi dia bersaksi bahwa Tuhan sendiri yang mendampingi dia, bahkan yang menguatkan, memberikan hikmat. Ini satu perkara pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Paulus, sehingga ketika tidak ada seorang pun yang membantunya, tapi Tuhan menjadi pendamping yang setia, bahkan dia memberikan kekuatan. Puji nama Tuhan Bapak Saudaraku. Bagi kita orang-orang percaya, ketika kita dihadapkan oleh persoalan, masalah apapun, percayalah bahwa Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Dia yang selalu mendampingi kita, dan dia tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan sendiri berjanji, "Aku akan diam dalam hidupmu selamanya." Ya, ini perkara yang luar biasa. Yang terakhir Bapak Saudaraku, saya akan melihat dari Christian Standard Bible, CSB. Ya, di sini dikatakan, "And I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever." Dan aku akan meminta kepada Ayah, dan Dia akan memberimu penasehat lain untuk bersamamu selamanya. Ini memiliki makna yang juga berbeda. Ya, pengertian yang bisa dijabarkan. Jadi peran Roh Kudus di sini dikatakan sebagai penasehat. Ya, dalam King James Version Yesaya 9 ayat 6, ya, dikatakan, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Ya, Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, "Karena bagi kita seorang anak telah lahir, bagi kita seorang putra diberikan, dan pemerintahan akan berada di atas bahunya, dan namanya akan disebut Ajaib." Jadi kalau dalam bahasa Indonesia di situ diterjemahkan penasehat ajaib, tapi di dalam King James Version dikatakan disebut ajaib. Baru penasehat. Kemudian Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi makna daripada peranan Roh Kudus di dalam Yesaya ini juga digambarkan tentang kesatuan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di situ dikatakan ajaib dan juga penasehat. Jadi peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya, dia juga penasehat. Yang menjadi persoalan ketika kita mendengar nasihat Tuhan, apakah kita mau mendengarkannya, atau kita hanya sekedar mendengar telinga kanan keluar telinga kiri. Ketika kita dinasihati oleh firman Tuhan, Roh Kudus berbicara dalam hidup kita, apakah kita hanya mendengar saja tanpa respon yang baik, atau kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kembali ke dalam hidup kita, bagaimana respon kita? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hal ini
dapat saya simpulkan bahwa peranan Roh Kudus bagi orang-orang percaya yaitu sebagai pembela kita. Dia akan menjadi pembela kita di saat tidak ada seorang pun yang membela kita. Jadi jangan takut dengan kehidupan ini, jangan gentar menghadapi segala situasi masalah, karena Tuhan ada di pihak kita jika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian dia juga mengajar kita. Ketika kita berhadapan dengan tekanan persoalan dunia, dia juga mengajar kita untuk menyampaikan kebenaran. Jangan takut dan khawatir. Ya, dia juga penolong dalam doa. Di saat kita tidak bisa berdoa, dia memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa berdoa. Kemudian dia juga menghibur dalam kesesakan ketika tidak ada yang peduli atas hidup kita. Dan dia juga adalah penasihat yang ajaib di saat kita keras hati, di saat kita keras kepala. Ya, jika kita masih diberi kesempatan, mari kita belajar untuk mendengarkan nasihat Tuhan. Ya, tentunya adalah firman Tuhan yang menjadi nasihat kita, karena firman Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan. Jadi peranan Roh Kudus bagi orang percaya itu luar biasa. Yang menjadi kendala seringkali adalah keputusan kita. Kita mau mendengar atau kita hanya mendengar saja tanpa mau melakukan kehendak Tuhan. Keputusan ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan tutup di dalam Lukas pasal 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Jadi, jika ada orang yang menghina Tuhan kita Yesus, Tuhan masih bisa mengampuni. Jadi kalau ada yang mengejek kita, menghina kita, atau menghina nama Tuhan Yesus, dikatakan ia masih bisa diampuni. Tetapi ayat 12:10 ini mengatakan, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Kenapa kalau kita menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni? Karena ingat yang pertama, peran Roh Kudus tadi. Dan dia tinggal ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ya, jika kita diingatkan, dinasihati, ditegur, diajar, tapi kita tetap keras kepala sepanjang umur hidup kita, maka tidak ada pengampunan. Ya, kita bisa melihat contoh Firaun. Kenapa dia keras hati? Karena Tuhan sudah memberikan dia peringatan demi peringatan, bahkan teguran-teguran dengan 10 tulah yang luar biasa hebatnya. Namun hati Firaun tetap keras. Ya, sempat saya sampaikan, yang keras Firaun atau Tuhan yang mengeraskan. Tapi dalam hal ini kita bisa melihat contoh orang-orang yang keras hati, yang tidak mau mendengarkan teguran, nasihat, ajaran dari Tuhan. Maka Firaun mengalami kematian dan tidak ada pengampunan. Dikatakan di sini, jika barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Jadi selama Roh Kudus ada dalam hidup kita, mari kita belajar taat. Mari kita belajar untuk mendengar setiap nasihat, ajaran, setiap bimbingan, bahkan penghiburan, sehingga kita terus kuat dalam menjalani hari-hari ini. Bahkan kita sampai selesai berjumpa dengan Tuhan tentunya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan kita terus diberikan kekuatan yang baru. Dan jangan lupa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita sampai hari ini, dia selalu siap menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, bahkan menasihati dan mengajar kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, kami boleh belajar di hari Minggu ini tentang peranan Roh Kudus bagi kami orang-orang percaya. Kami tahu bahwa sepanjang hidup kami, Engkau memberikan kami kekuatan. Itu adalah karya Tuhan, yaitu karya Roh Kudus yang masih ada dalam hidup kami.
Terima kasih buat kekuatan iman sampai hari ini, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sampai detik ini. Itu semua karena peran kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami kekuatan sampai pada akhir. Berikan kami terus iman, ketaatan, ketundukan, sehingga kami boleh terus belajar mendengar suara-Mu, yaitu suara Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Ampuni kami jika selama ini kami seringkali masih kurang taat dan setia. Berikan kami hati yang taat dan setia, sehingga hidup kami menjadi umat pemenang. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan singkat hari ini. Engkau juga memberikan mereka kekuatan yang baru. Engkau berikan mereka kesegaran, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan yang dari Tuhan, yaitu pertolongan Roh Kudus yang sampai hari ini berkarya atas hidup orang-orang yang percaya kepada-Mu. Berkati kehidupan kami, pekerjaan pelayanan kami, keluarga kami, bahkan bangsa dan negara kami. Umat Tuhan dimanapun kami berada, Engkau memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami dipenuhi dengan sukacita Roh Kudus. Karena kami tahu di dalam kerajaan-Mu, kerajaan Allah, hanya sukacita dari Roh Kudus yang ada. Dan kami ingin tinggal bersama-Mu. Selagi kami ada di muka bumi, biarlah kami dipenuhi dengan sukacita, yaitu sukacita oleh karena Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.